Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armedia Tadi dari Prodi Manajemen kelas L Manajemen Pagi. Di sini saya akan praktek khotbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qanitin lillahi wa qamul wusta was-salati was-salawati ala hafiz. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua orang yang ikutnya hingga hari kemudian. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin, azakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, saat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah salat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah salat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam suatu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, pokok agama adalah Islam beserta diri, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2690. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimu sunafa'ad-dina lahu mukhlisina liya'budullaha ila umiru wa nadinul qayyimati wa zalikal zakata wa yutus sholah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itu ada agama yang lurus. Quran Surah Al-Baniyah ayat kelima. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka.
dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Di samping itu, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah gambaran agung kedudukan ibadah salat dalam agama Islam yang kita anut. Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat. Dalam surah Al-Mudassir ayat 42 sampai 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-musallina minanakullah qalu saqafima sabakahum. Apakah yang masukkan ke dalam saqaf neraka? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Adapun di dalam sunnah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya, menjaga salat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan, serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ad-Tirmidzi Sahun bin Ibn Syaib Al-Mawad mengatakan isnadnya sahih. Diriwayatkan oleh Albani di dalam Al-Jami. Jamaah Jumat Hafizakumullah. Lantas apa hukum orang yang meninggalkan salat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban adalah kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman yang layak bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah dijerah dan dipenjara, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukum khas baginya, bukan karena murtad. Akan tetapi jamaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan salat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita merasa takut jikalau meninggalkan salat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim berkata, orang yang meninggalkan salat telah berbuat dosa besar daripada zina, mencuri dan minum khamar. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan akhirat. Kitab As-Salawah wa Hukumah Tarikah, halaman 9. Salat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan diantaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah orang-orang yang tidak sholat. Apa? Hidupnya tidak mengalami ketenangan. Meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah, namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sholat, ia merasa tenang dan bahagia melaksanakan sholat dan dapat menenangkan hati, karena di dalam sholat mengandung zikrullah, mengingat Allah, dan itu membawa kepada ketenangan batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-qulubu tatma'innallahi al-bazikrillahi bidzikri qulubahum hatma'inna wa anamanul ladzin. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati milik tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Jiwa orang yang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumaninah dalam hidup. Berbeda dengan orang yang enggan sholat, hidupnya mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan, dan selalu diganggu oleh setan. Tunaikanlah sholat, karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Min fihi bima wa iyyakum wa nafa'anil karim. Al-Qur'ani fi wa lakum lillahi barakallahu wa lakum lillahi Allah wa astaghfiru hadha qawli aqulu al-hakim wa dhakril ayah. Jumat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin, a'janallahu wa iyyakum. Jika meninggalkan salat memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir, niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkan meninggalkan sholat bagi orang yang sehat, sementara orang sakit saja diwajibkan untuk mengerjakannya? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwat, serta mengabaikan jalan yang lurus dan sesuai dengan logika akal manusia. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sholat wajib kita lakukan, baik ketika sehat ataupun sedang sakit, dalam keadaan sapan maupun bermukim. Sholat wajib yang 5 waktu harus dikerjakan bagaimanapun kondisi kita. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menasihati khatib pribadi dan jamaah sekalian, janganlah sekali-kali kita meremehkan sholat apalagi meninggalkannya. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga sholat, karena kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa, berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi. Barang siapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal, maka ia berarti telah menderita kerugian yang tak akan tergantikan dan tidak ada bandingannya. Bagaimana seseorang selalu lalai, sementara usianya berlalu bagaikan awan yang berarak di angkasa.
Tiba-tiba saat dia dipanggil untuk memenuhi janji yang tidak dapat ditunda, kematian, maka ia pun kemudian mencari bekal. Hanya saja berapa menit tuh, Dek? Coba tulis tuh. Yang ia dapati cuma tanah yang menghimpitnya. 15, 17, 18. Sementara ia tidak mendapatkan orang yang dapat menyelamatkannya atau menolongnya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan berikan petunjuk kepada kita semua dalam menapaki jalannya yang lurus, jalan orang-orang Allah, berikan nikmat kepada mereka. Kalau aku dapat dia ya. Jalan para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada serta orang-orang yang saleh, bukan jalan-jalan orang yang tersesat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli lil mu'mini wal mu'minat wal muslimini wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.